Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Fakultas Agama Islam, pengikut mata kuliah Pancasila, dalam kesempatan kuliah umum kedua ini, saya akan menyampaikan inti-inti tentang kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Sebagai lanjutan dari kuliah yang pertama tentang arti dan pengertian Pancasila yang sah dan yang benar. Saudara-saudara sekalian, kedudukan Pancasila itu kita sepakati ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kedudukan Pancasila itu yang pertama adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Pancasila yang kita ketahui sampai sekarang ini adalah hasil kesepakatan para founding fathers, pendiri bangsa yang tergabung dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ingin menjadikan hal-hal tertentu untuk menjadi dasar negara daripada negara yang akan dimerdekakan, yaitu negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila itu kedudukannya adalah sebagai falsafah bangsa dan negara. Falsafah bangsa dan negara yang dimaksud adalah bahwa semua dasar pemikiran dalam berperilaku, bersikap maupun bertindak harus merujuk pada Pancasila. Itu yang dimaksud falsafah bangsa dan negara. Kemudian kedudukan yang ketiga dari Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa Pancasila artinya bahwa segala produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam pandangan kita. Kemudian kedudukan yang ketiga, Pancasila itu yang keempat, Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Artinya bahwa Pancasila itu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu dijadikan tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai oleh negara dan bangsa Indonesia. Itu tentang kedudukan daripada Pancasila. Kemudian fungsi atau peran Pancasila itu banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, Pancasila itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Artinya apa? Bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai alat untuk menyatukan berbagai komponen keragaman, baik suku, ras, agama maupun hal-hal yang lain dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian fungsi yang kedua, Pancasila itu sebagai
national identity. Artinya Pancasila sebagai identitas nasional. Artinya apa? Bahwa Pancasila itu akan menjadi semacam lambang atau tanda yang melekat pada bangsa dan negara ini. Itu identitas. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga dari Pancasila, itu Pancasila sebagai budaya bangsa. Artinya apa? Bahwa Pancasila itu cerminan dari segala pemikiran, sikap, dan perilaku dari bangsa ini yang dikenal dengan budaya. Kemudian fungsi yang keempat, Pancasila itu sebagai common of will. Apa itu common of will? Itu adalah kemauan bersama. Artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai kemauan atau kemauan bersama dari segenap bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai atau melakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Itu common of will, kemauan bersama. Kemudian berikutnya Pancasila berfungsi sebagai solidaritas. Solidaritas bersama. Artinya apa? Solidaritas itu bahwa siapapun yang mengancam atau mempermasalahkan keberadaan Pancasila sama dengan mengancam keseluruhan bangsa dan rakyat Indonesia dan negara Indonesia tersendiri. Itu solidaritas. Kemudian fungsi yang keempat, yang berikutnya, Pancasila sebagai sense of belonging. Sense of belonging. Artinya apa? Pancasila itu sebagai rasa memiliki. Solidaritas beda, sense of belonging, rasa memiliki sebagai rasa kepemilikan bersama dari segenap rakyat Indonesia. Itu fungsi dan kedudukan Pancasila. Dalam pertemuan yang lalu, dalam kuliah umum yang lalu, saya menyampaikan bahwa salah satu ciri daripada Pancasila sebagai ideologi harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria realitas, yang kedua idealitas, yang ketiga adalah kontinuitas atau up to date. Dan tugas saudara itu mencari atau mencari referensi dari bermacam-macam, termasuk di buku, di materi yang saya pernah kirim, itu cari di mana aspek realitas Pancasila, di mana aspek idealitas Pancasila, di mana aspek kontinuitas atau up to date-nya Pancasila. Sekian dulu
mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk menggali atau mengkaji lebih dalam tentang Pancasila. Sampai jumpa pertemuan kuliah umum berikutnya.